Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Di sini adalah tema yang diangkat di modul 1.4 calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, di lingkungan kita pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan yang baik, yang positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu budaya. Budaya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, di sini kita sebagai guru diharapkan mendampingi anak-anak untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Nah, sebagai guru juga kita diharapkan untuk menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Jadi ada 3 poin, diantaranya yang pertama menstabilkan identitas. Dicontohkan seperti ini, ketika ada seorang anak melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita sebagai guru tidak diperkenankan untuk langsung menyalahkan, langsung menghukum, apalagi itu tidak diperbolehkan. Tetapi kita harus menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Dengan kita melontarkan kalimat-kalimat positif. Contohnya, misalnya ada anak yang berangkatnya siang, kita menegurnya dengan kalimat-kalimat positif. Mohon maaf, Mbak, jam berapa sekarang? Misalnya anak itu menjawab, dia akan sadar, oh ya, jam segini itu sudah kesiangan. Masih ingat dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, berangkatnya jam berapa, masuk kelasnya jam berapa. Nah, itu menstabilkan identitas. Bisa juga dengan kata-kata boleh. Kita itu datang terlambat boleh. Manusia biasa datang terlambat itu diperbolehkan, tapi tidak boleh dilakukan terus-menerus. Nah, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu ingat dengan keyakinan sekolah kita? Itu hanya contoh-contoh kecil, contoh-contoh kecil saja. Ketika misalnya anak juga nggak pakai seragam sesuai ketentuan seperti itu, bisa juga dengan begitu. Jadi kita memposisikan diri sebagai guru, memposisikan tidak langsung menyalahkan, memposisikan sebagai temannya dulu. Itu segitiga restitusi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar. Tidak pakai sepatu hitam. Pada ketentuan, masih ingat ketentuannya sekolah kita apa? Oh, wajib memakai sepatu hitam. Seperti itu. Ini contoh validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, sebelumnya kita buat keyakinan kelas. Kalau kita sekolah ini dimulai dari kelas-kelas dulu, kita buat keyakinan kelas, kemudian menanyakan kembali kepada si anak tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum. Si anak tersebut diharapkan itu muncul sendiri dari dalam hatinya. Oh iya, saya salah. Oh begini itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Misalnya sebelumnya membuat keyakinan kelas bahwa mencuri itu dosa, mencuri itu tidak baik. Ketika dia melakukan mencuri, kita validasi tindakannya seperti itu. Apakah mencuri itu baik menurut kamu? Jadi kalimat-kalimat yang dilontarkan itu contoh-contohnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu adalah termasuk segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya tentang rencana aksi nyata ini, saya sebelumnya sudah minta izin ke kepala sekolah. Jadi rencana saya setelah ini yaitu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian membuat keyakinan kelas dimulai dari saya, kemudian merealisasikan budaya positif. Seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eka Siswanti sebagai rekan kerja dari Ibu Titin Rohmawati CGP Angkatan 10. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas diseminasi terkait materi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Titin Rohmawati.
Kami mulai menerapkan budaya positif di kelas-kelas kami, dan anak-anak kami sangat antusias dan termotivasi dengan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih banyak Ibu Titin Rohmawati. Semangat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Sukses terus Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Isrima Mumtazah dari kelas 5 SD Negeri 1 Selo. Saya sangat senang belajar membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Setelah saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas, saya lebih bersemangat untuk sekolah karena saya merasa aman dan nyaman. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak ya? Mau tahu? Mau. Anak-anak, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu hampir sama. Perbedaannya di kesepakatan kelas kita kemarin itu menggunakan kata-kata negatif, ya. Di keyakinan kelas ini kita akan membuat suatu kalimat yang berkenaan dengan kesepakatan kelas kemarin itu, tetapi menggunakan kalimat positif, ya. Jadi suatu keyakinan kelas itu suatu prinsip yang ada dalam diri kita, yang menjadi keyakinan dalam diri kita untuk kita lakukan. Di kelas ini selama kita belajar itu pasti terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Betul atau tidak? Betul. Nah, mari kita membuat keyakinan kelas bersama ya. Siap? Siap. Oke. Keyakinan kelas itu yang berhubungan dengan pembelajaran kita, berhubungan dengan kegiatan di kelas kita. Ya. Contoh kalau kemarin kesepakatan kelas kita misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jika itu merupakan keyakinan kita, oh ternyata kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang menjadi keyakinan kita apa? Berarti harus menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan menjadi keyakinan kita untuk kita lakukan. Tidak hanya di kelas ini, di rumah juga seperti itu, ya. Yang namanya sudah menjadi keyakinan itu akan kita lakukan dimanapun kita berada. Paham? Paham belum? Nah, itu contoh, salah satu contoh. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kertas, ya. Di sini nanti kalian tulis apa yang menjadi keyakinan kelas kalian dalam mengikuti pembelajaran di kelas ini nanti, ya. Setelah kalian tulis nanti, kalian tempel di sini, kemudian kita buat kesepakatan. Paham? Paham? Oke, saya bagikan ya satu-satu ya. Tolong dibagi ke belakang, nggak usah dilimpah ya. Silahkan ditulis apa yang jadi keyakinan kelas kalian. Yo. Ya, silahkan ditulis, disiapkan jawabannya ya. Ya, oke, masih sisa. Oke. Ya, silahkan ditulis yang menjadi keyakinan kelas kita. Ini contoh-contohnya, misalnya ya, berikan contoh saja. Membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya, itu sampah. Misalnya bicara yang baik dan sopan, itu contoh ya. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif, tetapi menggunakan kalimat positif. Kalau kalimat negatif kan tidak boleh bicara
contoh. Kemudian apa lagi? Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Ini contoh. Silahkan kalian explore. Kalian itu pengen apa? Kalian itu di kelas ini pengen seperti apa nanti? Keyakinan kelas apa yang menjadi keyakinan dirimu? Yuk. Sudah selesai? Ya. Bagi yang sudah bisa langsung ditempel di sini. Silakan. Bagi yang sudah satu kalimat aja ya. Silakan ditempel. Sesuka kalian nempelnya ya. Silakan. Silakan. Ya, silakan ditempel. Bagi yang sudah keyakinan seperti apa yang ingin dijadikan kesepakatan kelas. Boleh nanti nomor-nomornya di sini juga. Sebagian dari iman. Setuju atau tidak? Setuju. Kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti yang menjadi kesepakatan kita, keyakinan kelas kita berarti apa? Tentang kebersihan. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Gitu ya? Ya. Baiklah, saya akan tulis. Menjaga kebersihan kelas. Oke, itu salah satunya. Kemudian yang selanjutnya silahkan dibacakan, Mas Faris. Sini Mas, bacakan salah satu yang akan menjadi keyakinan kelas. Menurut kamu yang mana? Berbicara yang lebih baik. Oke, tentang berbicara. Terima kasih Mas Faris. Tentang berbicara, berbicara yang baik. Apakah ini menjadi keyakinan kelas kita? Ya atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Ya, setuju dengan pendapat teman kalian? Ya, bunyinya berbicara. Berarti kita buat kalimat yang lebih tepat. Apa kalimatnya? Ada usulan?
berbicara yang baik dan sopan. Begitu ya. Baik, itu dari kesepakatan kita. Kemudian yang selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian apalagi membuang sampah pada tempatnya. Oke, berarti kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Apakah semuanya tulus menerima kesepakatan ini? Ada yang tidak setuju? Tidak ada ya, semuanya setuju ya. Oke, keyakinan kelas sudah kita buat, di antaranya membuang sampah pada tempatnya, berbicara yang baik dan sopan, menghargai dan menyayangi sesama, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu. Gitu ya. Mungkin ini anak-anak kesepakatan yang sudah kita buat tentang keyakinan kelas kita. Ini untuk sebagai bukti, nanti anak-anak saya minta untuk menandatangani kesepakatan kita. Begitu ya, produk saya nanti. Anak-anak, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Sebagai buktinya, nanti anak-anak saya minta untuk menandatangani apa yang sudah kita sepakati bersama. Nanti untuk yang kesepakatan keyakinan kelas tadi nanti saya tulis, dan ini sebagai buktinya bahwa kalian sudah sepakat. Begitu ya. Silakan maju Mas Agung, ya silakan maju tanda tangan dulu. Lanjut Mas Agus. Safan, Mas Ari, Mas Aprianto. Ya, langsung saja ya. Jika ada yang tidak sepakat berarti nanti akan bolong. Lanjut Mas Arya. Mbak Atika, Mbak Azkia, Mbak Dewi, ayo, Mas Yaki, Mas Yaki, Mbak Eka, Mbak Farisa, terus Mbak Farisa, Mas Faris, Akil, Mas Akil, Mas Akil, Mas Joven, Mas Azam, Keifa, Irania, Krisna, ya, Mas Farid, Mas Ilham, Mbak Zara, ya, selanjutnya silakan lanjut Mas Niko, Mas Nova, Priyanto, Mas Raes, Mbak Revani, Revanti, Mas Aji, Mbak Yunita.
Oke, terima kasih karena kalian sudah menandatangani. Berarti ini terbukti bahwa kalian sudah sepakat dan setuju atas keyakinan kelas kita ya. Ya, oke. Baiklah anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita telah menandatangani sebagai bukti bahwa kita sudah sepakat. Nah, untuk mengakhirinya, saya ingin mengulang kembali apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Saya akan membaginya. Coba sambil mengingat-ingat lagi apa saja keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Siap ya? Silakan. Keyakinan kelas 5 yaitu 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Menjaga kebersihan kelas. 3. Berbicara yang baik dan sopan. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Menghargai dan menyayangi semua anggota kelas. tepuk tangan buat kita semua. Selamat pagi Mbak Farisa. Pagi, Bu. Mbak Farisa, saya mendengar laporan dari teman kamu dan Bu Guru sendiri juga sudah pernah melihat kamu datang terlambat ke sekolah. Apa benar? Benar. Baik Mbak Farisa, datang terlambat ke sekolah itu apakah sesuatu yang baik atau tidak? Tidak. Tidak. Mbak Farisa, berbuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan. Namun dengan kesalahan itu kita belajar untuk memperbaiki diri. Setuju? Setuju. Setuju. Mbak Farisa masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Masih. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu penting tidak disiplin itu? Penting. Kita bisa menghargai waktu dan bisa lebih fokus belajar. Iya, benar sekali apa yang kamu katakan. Jadi dengan disiplin kita bisa menghargai. Faith, faith, fit for the blind. When darkness turns to light, we hopelessly decide. Together forever, I wonder if I can change your mind. Waking up in New York City, the tragedies always get so pretty, and I can't take the world today. And I'm falling right back to you, and I'm falling right back to you, and I'm giving all I got back to you. Time shows that you are mysterious, and God knows how I'm gonna deal, but there's a lot I fear when you come around. When darkness turns to light, we hopelessly decide. Together forever, I wonder if I can change your mind. Waking up in New York City, the tragedies always get so pretty, and I can't take the world alone today. And I'm falling right back to you, and I'm falling right back to you, and I'm giving all I got, 'cause we know it's our way out. And I'm falling right back to you, and I'm falling
atas kesalahan. Mulai sekarang saya akan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi perlu dipahamkan Bapak Ibu bahwa di sini Bu Titin ini tidak menyusun visi sekolah, tetapi beliau belajar untuk menyusun visinya, visi dirinya dan visi sekolah. Jadi tahapannya adalah tahapan taraf belajar untuk menyusun visi. Namun nanti bisa disandingkan dengan visi sekolah. Apakah visi sekolah sudah sesuai apabila disusun menggunakan teknik baca? Sebenarnya teknik baca ini kalau misalnya dulu itu sama saja menggunakan teknik analisis SWOT. Teknik analisis SWOT itu bisa diambil dari rapor pendidikan. Karena di rapor pendidikan itu menjadi gambaran kondisi sekolah begitu. Sehingga ketika pijakannya adalah rapor pendidikan, maka gambaran sekolah itu bisa muncul. Nah, di rapor pendidikan itu bisa dianalisis mana yang sudah kuat dan mana yang masih lemah. Begitupun dalam alur baca ini. Di dalam alur baca, Bu Titin akan memandu bagaimana menggali potensi yang ada untuk diangkat menjadi sebuah visi misi di sekolah seperti itu. Jadi mohon nanti apa yang dilakukan di Bu Titin di sini saya garis bawahi masih tahap belajar untuk membuat visi. Begitu ya Bu Titin. Mungkin waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Titin. Monggo. Direkam. Itu udah Bu. Sudah mulai. Itu udah mulai. Sebentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Sutarti, Ibu PP, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 1 Selo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SDN 1 Selo. Pertama dan utama, mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk melakukan diseminasi dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita junjungkan ke Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya akan menyampaikan diseminasi tentang prakarsa perubahan mengenai visi misi guru penggerak. Saya Titin Rahmawati, JGB Angkatan 10 Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu yang saya hormati, berbicara tentang visi misi, semua organisasi apapun itu, termasuk organisasi sekolah satuan pendidikan, itu pasti memiliki tujuan. Tujuan di sekolah, terutama di sekolah karena kita lingkupnya di sekolah, pasti tujuan tersebut dituangkan ke dalam sebuah visi. Visi dan misi. Visi itu merupakan tujuannya, misi adalah tindakannya. Visi sekolah itu ditujukan untuk keberpihakan kepada murid, Bapak Ibu. Jadi yang ilmu yang saya dapatkan, jadi visi dibuat itu terutama untuk murid, untuk kepentingan murid, untuk kemajuan murid, seperti itu ya. Visi itu dibuat seperti itu. Di zaman sekarang dengan zaman yang dulu pasti berbeda, dan visi itu bisa berubah, mungkin bisa dibuat rutin setiap tahun, itu juga bisa, atau sesuai kondisi saja, seperti itu, menyesuaikan kondisi zaman. Itu jadi terkait dengan visi itu seperti itu. Kemudian tujuannya apa kan kok membuat visi dan misi sekolah itu? Tujuannya apa? Sekolah itu memimpikan atau mendambakan murid-murid yang seperti apa? Yang seperti apa?
sini nanti Bapak Ibu saya minta tolong untuk menurut Bapak Ibu nanti punya visi apa sih tentang anak murid-murid kita, mendambakan murid yang seperti apa sih? Seperti itu nanti di sesi berikutnya nanti akan saya berikan kertas, nanti tolong untuk diisi. Kemudian saya lanjutkan terlebih dahulu. Nah, visi misi yang ada di sekolah kita sekarang itu Bapak Ibu bisa dilihat di layar. Bapak Ibu juga sudah paham pastinya karena memang ini visi kita buat bersama di awal tahun pelajaran kemarin, di antaranya yaitu terwujudnya sekolah sebagai lembaga efektif dalam membangun generasi berakhlak mulia, cerdas, berkarakter kuat, dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Nah, misi SD Negeri 1 Solo diantaranya yang pertama, menanamkan cara berpikir, bersikap, dan bertindak secara logis, kritis, dan ilmiah yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian disiplin waktu dan administrasi, meningkatkan KBM melalui pendekatan keterampilan proses. Yang keempat, mengembangkan motivasi dan rasa senang belajar. Yang kelima, mengoptimalkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler. Yang keenam, menanamkan pola hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap lingkungan. Menanamkan sikap gemar membaca, gemar belajar, berhitung. Kemudian menanamkan sikap disiplin dalam arti luas, menanamkan jiwa patriotisme, nasionalisme, dan cinta budaya, mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Nah, dari visi kita yang ada sekarang, ya, terwujudnya sekolah yang sebagai lembaga efektif dalam membangun generasi berakhlak mulia, cerdas, berkarakter kuat. Nah, ini apakah mari kita analisa bersama, apakah sudah memang benar-benar sesuai dengan kondisi alam sekarang, kondisi atau zaman sekarang? Itu mari kita analisa bersama. Kalau memang sudah sesuai, itu sudah baik, ya kita lanjutkan. Tapi kalau tidak, kita analisa bersama, kita buat yang mungkin bisa lebih baik. Ini untuk kaitannya sama visi. Kemudian tadi dari visi sekolah kita analisa tadi, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul ya di benak saya itu diantaranya itu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan? Sesuai apa belum? Nanti Bapak Ibu saya beri kertas, nanti beberapa kali saya beri kertas untuk menjawab beberapa pertanyaan. Apakah sudah sesuai apa yang kita harapkan? Tadi apa gambaran kita sebagai guru mempunyai murid seperti apa? Apakah sesuai atau belum visi kita dengan apa yang kita dambakan tadi? Seperti itu. Kemudian, apakah visi-visi tersebut sudah berpihak pada murid? Ya, apakah sudah berpihak pada murid? Karena memang sesuai filosofi KHD di Hajar Dewantara itu memang sekolah itu memang ditujukan untuk keberpihakan kepada murid. Apapun itu yang kita lakukan itu untuk berpihak pada murid. Kemudian pertanyaan yang muncul selanjutnya yaitu apakah visi-misi tersebut sudah benar-benar sesuai dengan kondisi yang ada? Zaman mungkin berbeda tahun, berbeda kondisi, berbeda keadaan. Jadi visi itu apakah sudah sesuai dengan yang ada sekarang? Seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya, untuk membuat visi bisa dengan kita nanti saya akan mengenalkan tentang bagja. Apa itu bagja? Saya di CGB kemarin juga baru, apa itu bagja? Itu benar-benar baru. Banyak sekali hal-hal baru yang saya dapatkan di CGB, istilah-istilah baru, ilmu baru yang saya masih tahap belajar. Jadi sampai sekarang dan selanjutnya juga akan belajar. Seperti itu. Nah, contoh bagja yang sudah saya buat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan visi misi, kaitannya dengan tujuan sekolah kita bisa membuatnya dengan bagja ya. Bagja itu apa? Bagja itu suatu cara tahapan
perubahan, singkatan dari beberapa kata, yaitu B. Bagja. B itu adalah B yang pertama adalah buat pertanyaan utama. Maksudnya apa? Pertanyaan kita munculkan misalnya seperti ini. Jadi pertanyaan utama itu dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan bisa juga, atau memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Ya, biasanya ini hanya satu atau dua saja ya, secara redaksional menyatakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Kemudian informasinya, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Ini adalah buat pertanyaan, tahapan dari B buat pertanyaan. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat pertanyaan kaitannya dengan rapor pendidikan kemarin yang ternyata di sekolah kita itu nilai-nilai atau kompetensi literasinya itu masih rendah. Jadi saya membuat bagjanya itu lebih ke literasi, yaitu pertanyaan yang muncul, bagaimana meningkatkan minat membaca atau literasi siswa di sekolah. Kemudian bagaimana mewujudkan suasana belajar yang nyaman bagi murid. Ini yang saya munculkan berdasarkan rapor pendidikan kemarin. Kemudian rencana saya, tindakannya yaitu memberikan wawasan betapa pentingnya keterampilan membaca. Membaca itu tidak hanya literasi, membaca buku, selalu membaca buku tidak ya, membaca kondisi. Oh, ada kejadian seperti ini, apa yang harus dia lakukan, itu juga termasuk literasi Bapak Ibu. Jadi tidak melulu dengan huruf ya, literasi. Kemudian wawancara dengan murid, suasana belajar seperti apa sih yang diinginkan agar mereka itu semangat, termotivasi dan nyaman untuk literasi. Ini dalam hal ini bisa hubungannya sama membaca buku seperti itu. Kemudian tahapan berikutnya A, baca, B-nya sudah A, kemudian A itu ambil pelajaran. Maksudnya bagaimana? Di sini diterangkan bahwa pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan lanjutan untuk mengenali kekuatan atau aset atau potensi ataupun juga peluang melalui kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi ya, kemudian atau mengapresiasi mana yang terbaik. Jadi menemukan inti positif. Menemukan inti positif. Jadi mengambil pelajaran itu seperti itu, mengambil inti positifnya. Dan tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok, baik kelompok kecil atau besar, atau survei atau kuesioner, kemudian melibatkan berbagai pihak atau tidak, seperti itu. Nah, dari ini saya memunculkan pertanyaan, yaitu mengapa murid belum memiliki minat membaca? Mengapa murid kurang tertarik dengan lingkungan belajar yang ada? Terus sumber belajar seperti apa yang diinginkan murid agar memiliki minat membaca? Dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, tindakan yang rencana tindakan yang akan dilakukan yaitu memberikan wawasan. Jadi mengapa murid belum memiliki minat membaca ya? Memberikan wawasan akan pentingnya budaya membaca. Ya, Bapak itu bisa seperti itu. Menurut saya tindakan yang bisa dilakukan seperti itu. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid. Ya, suasana belajar seperti apa yang diinginkan murid itu kan pasti mereka memimpikan sesuatu. Nah, itu kita gali bersama. Kita belajar bagaimana ya menciptakan lingkungan belajar yang aman untuk murid. Kemudian memperbanyak sumber belajar ya, misalnya dengan menambah referensi buku-buku ya di perpustakaan. Buku-buku di perpustakaan itu bisa sangat umum ya, berarti tidak selalu berkenaan dengan pendidikan. Bisa juga tentang profesi, banyak sekali buku-buku referensi yang bisa dimasukkan ke perpustakaan. Selanjutnya
saja G, yaitu gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan menggali mimpi bersama-sama kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Nah, dari tahapan ini saya mengusulkan pertanyaan, mengapa murid di sekolah ini tuh belum memiliki keterampilan literasi yang tinggi? Itu mengapa? Kita gali. Mengapa ya? Kemana pendidikan kita kebetulan ya memang seperti itu, rendah literasi. Maka saya mengambil materi tentang literasi seperti itu. Kemudian muncul pertanyaan yang berikutnya, bagaimana menciptakan suasana belajar yang menarik biar anak-anak itu tertarik untuk melakukan literasi. Nah, tindakan yang bisa dilakukan misalnya mendatangkan narasumber yang sukses karena hobi membaca, ya. Karena bisa kita contohkan banyak sekali contoh-contoh yang mereka itu sukses karena dari membaca. Awalnya dari membaca. Mungkin pada waktu membaca dia tidak punya bayangan yang bagaimana ke depannya, tapi karena hobinya membaca, ternyata seiring berjalannya waktu berproses bisa sukses seperti itu. Kita bisa mencari narasumber yang seperti itu. Kita sampaikan ke anak-anak biar mereka itu tertarik, ya. Menciptakan lingkungan yang bersih, asri dan menarik ya pasti. Bersih, asri itu pasti nyaman untuk ditempati, Bapak Ibu. Selanjutnya yang ke tahapan J. J itu jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik tingkatan kecil sederhana atau langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Nah, tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Nah, dari tahapan ini pertanyaan yang muncul, bagaimana agar murid memiliki minat yang tinggi? Itu bagaimana? Kalau tadi itu mengapa? Sekarang bagaimana agar murid memiliki minat yang tinggi terhadap budaya membaca? Terus buku-buku perpustakaan seperti apa yang diminati murid? Jadi tindakan yang dilakukan tadi, buku-buku yang perpustakaan seperti apa yang diminati murid. Jadi sebelumnya kita tadi di gali mimpi kan kita bertanya kepada murid, apa yang kalian minati, apa yang kalian inginkan. Oh, saya ingin membaca buku tentang ini, guru, Pak Guru, seperti itu. Kita gali itu dan kemudian kita jabarkan ke rencana, menyediakan buku-buku bacaan yang sesuai minat bakat murid tadi yang sudah kita gali. Kemudian menjalin kerjasama dengan perpustakaan umum dan komunitas literasi ini bisa juga dilakukan Bapak Ibu. Di Boyolali juga ada perpustakaan daerah, kita bisa bekerja sama dengan lembaga tersebut, dan juga ada beberapa komunitas yang lebih fokus ke literasi. Itu nantinya bisa seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya baca yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, ya, kemudian mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, ya. Budaya belajar misalnya monitoring, evaluasi seperti itu. Nah, dari tahapan ini pertanyaan yang muncul yaitu siapa saja yang berperan penting dalam mendukung budaya membaca murid? Siapa saja sih yang berperan penting dalam hal ini? Apakah hanya guru saja? Atau kepala sekolah? Atau juga ada pihak-pihak lain? Ini pertanyaan yang muncul. Atau bagaimana caranya agar konsisten dalam mempertahankan budaya membaca? Jika beberapa murid yang mungkin sudah terbiasa atau melakukan literasi ini sudah menjadi kebiasaan, bagaimana ya mempertahankannya? Seperti itu kita cari bersama, kita cari solusi bersama.
guru, kepala sekolah, ya. Jadi yang terlibat dalam yang berperan penting dalam mendukung budaya baca diantaranya misalnya kayak semua stakeholder ya, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, karyawan seperti itu, orang tua, komite sekolah, ya. Bisa juga dengan korwil seperti itu, dan instansi di lingkungan sekolah. Untuk mempertahankan konsistensi itu memang tantangan buat kita semua. Membangun sesuatu itu dirasa mungkin lebih agak mudah dibanding mempertahankannya. Itu yang saya dapatkan. Jadi ya jangan capek-capek atau jangan bosan-bosan untuk selalu mengingatkan kepada diri sendiri dan murid-murid kita untuk ayo membaca. Nah, dibaca itu bisa di mana saja, kapan saja, dan apa saja. Yang penting itu hal-hal yang positif. Itu Bapak Ibu alur tahapan bagja yang sudah saya sampaikan, kita belajar bersama. Nah, selanjutnya dari alur tahapan bagja tadi, kemudian kita analisa, kita evaluasi, apakah perlu ditambah atau dikurangi atau bagaimana. Nah, kita evaluasi bersama, kita analisa bersama, kemudian visi-visi yang sebelumnya kita analisa juga, kita dari kesemuanya data-data tersebut kita kumpulkan, kita analisa, ya. Apakah sudah sesuai atau belum tadi, kemudian kita buat visi misi yang mungkin sudah sesuai yang sudah kita gali bersama tadi. Ya, kalau saya di sini muncul visi misi dari diri saya, itu dari sebagai guru penggerak, mewujudkan insan cendekia yang beriman takwa, mandiri, kreatif, inovatif, berbudaya dan berkarakter mulia sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya ada kesamaan di sini dengan visi misi sebelumnya, Bapak Ibu. Sama tapi ada hal yang berbeda juga. Dari visi yang saya gali dari hasil evaluasi tadi. Kemudian langkah-langkah untuk mewujudkan misi, langkah-langkah untuk mewujudkan visi misi. Ya, visi misi sekolah tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran dan kerjasama antar stakeholder. Ya, para pemangku kepentingan ya, seperti Bapak Ibu guru, kepala sekolah, orang tua, komite, mungkin koordinator wilayah, seperti itu harus bekerja sama, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa guru sendiri atau guru kepala sekolah sendiri tanpa kolaborasi dengan orang tua, itu tidak bisa mewujudkan visi misi kita. Ya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti ini ya, yang bisa dilakukan yaitu misalnya bagaimana kok ya biar anak-anak itu minat dan senang dalam belajar ya, kita melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan lebih bermakna kepada murid. Mungkin sekarang dirasa kok ramai mentok kelas itu sebenarnya bukan hal yang negatif, Bapak Ibu ya. Tidak selalu ramai itu negatif, tidak selalu di kelas ramai itu negatif. Jadi pembelajaran yang menyenangkan murid itu mungkin bisa cenderung ramai, tapi sebagai Bapak Ibu guru ya kita mengkondisikan biar kondisi seperti itu. Kemudian yang dilakukan misalnya menyediakan fasilitas sarana prasarana yang memadai buat sekolah. Jadi anak-anak itu bisa nyaman, aman di sekolah, tidak ada gangguan seperti itu. Jadi mereka itu senang di sekolah, itu merasa senang, Bapak Ibu. Kemudian berkolaborasi, tadi yang sudah saya sampaikan, bisa langkah-langkah konkretnya ya, ini berkolaborasi dengan orang tua, tadi pemangku kepentingan. Jadi kadang-kadang begini Bapak Ibu, mungkin di sekolah mungkin si anak tersebut itu bisa tertib, disiplin, kemudian rajin, mungkin bisa juga pintar, karakter baik, tapi bisa juga di rumah itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita perlu kolaborasi dengan orang tua agar budaya positif atau karakter yang baik yang udah dilakukan di sekolah itu juga dilakukan di rumah dan di lingkungan masyarakat, seperti itu.
itu. Kemudian langkah selanjutnya bisa menciptakan lingkungan yang asri, aman, nyaman. Asri, aman, nyaman. Di sini mungkin di lingkungan sekolah sudah sejuk ya, tapi kalau sekolahannya itu misalnya tanamannya itu nggak banyak, keindahannya kurang, misalnya ya bunga-bunganya itu nggak banyak, itu kan mungkin dirasa keasliannya atau keindahannya kurang. Nah, ini bisa dilakukan untuk mengubah itu semua biar anak-anak itu merasa aman, nyaman berada di sekolah. Jadi untuk rencana kegiatannya di antaranya lebih rinci lagi, yaitu bersama orang tua, komite sekolah dan pihak-pihak terkait untuk bersama melakukan kolaborasi penyamaan persepsi Bapak Ibu. Jadi kita memang harus duduk bersama. Jadi tidak hanya pihak sekolah saja, guru dan kepala sekolah saja yang membicarakan tentang rencana-rencana, tapi semuanya duduk bersama, semuanya diajak bersama. Duduk bersama menyamakan persepsi, karena yang namanya masing-masing kepala dan pemikiran berbeda ya, tidak sama. Makanya harus duduk bersama untuk membicarakan rencana-rencana kegiatan, hal-hal baik yang akan dilakukan ke depannya. Kemudian melakukan parenting ya. Misalnya bisa setiap bulan, sebulan sekali, atau ketika dibutuhkan mungkin ya, misalnya ada yang urgent. Nah, itu bisa juga dibuat parenting seperti itu Bapak Ibu dengan orang tua. Kemudian melakukan penanaman pohon secara berkala, bahwa dengan keaslian sama keindahan tadi bisa dengan berkala ya. Yang namanya tumbuhan kan kalau tidak dirawat ya pastinya tidak indah. Nah, itu bisa mati juga karena mungkin lupa nyiram atau bagaimana. Nah, ini bisa dilakukan dengan penanaman pohon secara berkala. Kemudian membuat kelompok paguyuban. Nah, di sini saya memunculkan ide bagaimana kalau kita nanti membuat suatu sejenis paguyuban ya, atau kelompok belajar yang di situ bicarakan apa ya, pastinya hal-hal yang berkenaan dengan sekolah ya, atau misalnya nanti ada permasalahan, mungkin nggak ada permasalahan ya di sekolah itu pasti ada. Nah, itu bisa dijadikan ajang atau wadah untuk kita cari solusi bersama menyelesaikan permasalahan. Itu rencana konkret yang saya sampaikan Bapak Ibu. Untuk diseminasi prakarsa perubahan visi-misi sudah saya sampaikan secara globalnya Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya nanti akan membagikan kertas yang terkait dengan tadi visi misi, dan kaitannya dengan visi misi yang keberpihakan kepada murid. Saya ingin Bapak Ibu mengisi kalimat tentang seperti apa menurut Bapak Ibu, kan pasti bisa sama, bisa tidak. Oke Bapak Ibu, silahkan diisi kalimat tentang yang ada di layar. Manajer saya duduk ya Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu itu tadi yang saya sampaikan, untuk membuat visi misi kan tadi kan diharapkan berpihak pada murid pasti. Nah, menurut Bapak Ibu, murid-murid seperti apa yang Bapak Ibu impikan? Silahkan tulis. Boleh lebih dari satu. Terus kita percaya bahwa murid itu apa sih? Kita percaya bahwa murid itu seperti apa? Silahkan. Di sekolah kita itu mengutamakan apa menurut Bapak Ibu? Terus pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa apa ya? Menurut Bapak Ibu aja yang diamati Bapak Ibu tentang murid kita di sekolah.
Terus kita warga sekolah ini yakin untuk apa ya? Warga di sekolah ini juga paham bahwa Bapak Ibu, beberapa kalimat-kalimat rempang mohon diisi biar terisinya penuh, tidak rempang lagi. Cilik kan enggak tuh, tidak mengecil itu. Full aja. Baik-baik. Oke. Sudah Bapak Ibu? Belum. Saya nanti minta. Nanti dikumpulkan atau salah satu Bapak Ibu guru bisa menyampaikan ya, biar kita ada komunikasi dua arah. Nih, Bapak Ibu, jadi masing-masing kita dengan latar belakang yang berbeda, Bapak Ibu guru, dari mungkin asal usul kita berbeda, latar belakang dulu ketika kita kecil itu berbeda, itu pasti juga bisa membedakan apa yang ada di pikiran kita berkaitannya dengan pertanyaan ini. Monggo, Bapak Ibu. Ya, salah satu untuk bisa menyampaikan kalimat rempang, membacakan kalimat rempang yang sudah ditulis. Monggo, Bapak Ibu membacakan apa yang sudah ditulis, salah satu aja. Ini Ibu sambut. Terima kasih. Langsung jawab. Ya. Kita memimpikan murid-murid yang berkarakter. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang perlu dibimbing dan diarahkan. Dan yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang kreatif, aktif, menyenangkan, aman, serta nyaman. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar merupakan kewajiban. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan. Dan yang terakhir, warga di sekolah ini paham bahwa anak usia sekolah itu wajib sekolah. Mungkin hanya itu saja, mungkin ada yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Tepuk tangan buat kepala sekolah. Terima kasih banyak, luar biasa apa yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah kami luar biasa. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, contoh-contoh tidak harus sama ya Bapak Ibu, luar biasa sekali. Jadi memang kita itu mendambakan memberikan murid yang berkarakter ya. Sekarang itu di zaman sekarang banyak sekali tantangan. Nah kita sebagai guru itu memang diharapkan bagaimana sih menyiapkan murid yang berkarakter sesuai dengan budaya kita.
pastinya. Kemudian lanjut nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini mungkin contoh-contoh saja ya dari Ibu ya. Kemudian, jadi dari apa yang disampaikan atau apa yang sudah ditulis Bapak Ibu itu bisa dibuat kesimpulan Bapak Ibu. Apa yang sudah ditulis Bapak Ibu itu bisa dibuat kesimpulan menjadi sebuah visi, ya, dimasukkan ke dalam sebuah visi. Nah, sebelumnya pasti kita tengok dulu visi kita yang sudah ada itu apa, ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, visi kita ketahui bersama seperti itu yang sudah saya bacakan di awal. Kemudian dari setelah menengok visi yang ada sekarang, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah Bapak Ibu? Ya, setelah mungkin beberapa pemikiran kita terbuka, mendapatkan wawasan, itu mungkin adakah visi sekolah kita itu ada yang perlu dirubah atau ditambah atau dikurangi? Itu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Monggo, siapa yang berkenan menjawab? Silakan. Dari visi yang kita miliki sekarang dengan skala kita memiliki wawasan yang lebih lagi tentang visi-visi tentang sekolah, tentang murid, apakah ada yang ingin dirubah Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Nanti kita kolaborasi bersama. Jadi saya tadi menyampaikan apa yang muncul di pikiran saya tuangkan di layar tadi. Kemudian menurut Bapak Ibu setelah ini semua kita nanti kolaborasikan Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tulis nanti saya dokumentasikan, nanti kita kalau mungkin hari ini tidak cukup waktu untuk membuat visi baru atau merevisi visi baru, merevisi visi yang kemarin, membuat visi baru atau mengkombinasikan, itu mungkin bisa di lain waktu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tadi yang saya sampaikan, kalau dari saya pribadi sebagai guru penggerak, prakarsa perubahan yang saya lakukan tadi merubah visinya menjadi mewujudkan insan cendekia yang beriman takwa, kreatif, inovatif, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dari apa yang sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu tentang visi misi sekolah, kita nanti bisa bekerja sama, kita bisa mengundang komite, bisa mengundang perwakilan dari orang tua untuk membicarakan tentang visi misi sekolah kita, apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman sekarang Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan di antaranya yang saya sebutkan tadi. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Saya persilahkan. Ada? Monggo Bapak Ibu. Adakah yang mungkin ingin ditanyakan? Kita diskusi bersama. Kalau apa namanya? Yang namanya belajar bersama seperti ini Bapak Ibu. Kita belajar bersama. Ada yang mungkin ditanyakan atau disampaikan pernyataan bukan pertanyaan. Monggo silakan. Bapak Ibu, adakah? Ayo monggo. Ibu, sampaikan sedikit. Tidak ada yang pernyataan aja. Pernyataan boleh, pertanyaan boleh. Monggo silakan. Jika ada yang masih mengganjal, monggo. Gimana? Oh, sudah nggak ngajar, sudah begitu ya. Oke, ada yang bertanya? Monggo, ada yang bertanyakan sedikit atau di pernyataan boleh ya. Kaitannya dengan visi misi sekolah kita, Bapak Ibu. Ini real ya. Visi misi kita bersama ya, yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran kemarin itu seperti itu. Menurut Bapak itu bagaimana gitu? Apakah ada ide-ide atau pertanyaan kaitannya dengan mungkin Pak Ja apa? Silakan. Ada?
Ibu. Terima kasih. Untuk visi kita mungkin sudah hampir seperti yang mendikake, mungkin hanya karena perubahan zaman, mungkin tinggal menambahkan, sebetulnya bukan tinggal menambahkan, tapi itu kan profil pelajar Pancasila tadi yang perlu kita tambahkan ya, karena kemarin mungkin belum dari kelas 1 sampai kelas 6 kan semua belum kurikulum merdeka. Jadi mungkin untuk tahun yang akan datang mungkin itu perlu kita tambahkan. Kita duduk bersama-sama membuat komunitas belajar yang setiap minggu mungkin mohon nanti kita aktifkan, entah itu hari apa, monggo nanti untuk benahi sedikit-sedikit kekurangan di SD kita. Karena kurikulumnya baru, mungkin itu visinya juga perlu ditambah. Mungkin hanya itu saja. Mungkin ada yang lain. Terima kasih banyak Ibu Karni, luar biasa sekali apa yang disampaikan. Jadi terkait dengan visi misi memang harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang seperti ini. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka. Yang di situ betul Bapak Ibu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dari istilah, ya, dari prosesnya, pelaksanaannya itu banyak sekali. Oke, Bapak Ibu, Bu Bebe yang saya hormati, mungkin saya cukupkan sekian pemaparan saya terkait dengan diseminasi prakarsa perubahan tentang visi dan misi sekolah. Oke, pasti banyak kekurangan dan kesalahan dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Luar biasa, Bu Titin cukup menguasai visi sekolah. Tetapi mohon, mungkin buat Bapak Ibu adalah hal yang baru karena sebelumnya mungkin Bapak Ibu menyusun visi misi ini menggunakan teknik analisis SWOT tadi, tetapi di sini diawali dari buat pertanyaan dengan teknik mengisi kalimat-kalimat rumpang, kemudian ambil pelajaran, kemudian menggali mimpi itu, kemudian menjabarkan menjadi rencana yang kemudian diatur ke dalam eksekusi seperti itu. Benar sekali yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah bahwa mungkin versinya masih lama. Kemudian beliau ingin memasukkan profil pelajar Pancasila, tetapi saran saya untuk profil pelajar Pancasila itu tidak harus semua itu, ya, tidak harus semua dimasukkan, tetapi cukup fokusnya sesuai dengan kebutuhan sekolah. Misalnya berdasarkan rapat pendidikan karakter anak mungkin dibahas turun, katakanlah bukan jelek, tetapi dibanding dengan tahun lalu itu turun, sehingga itu menjadi fokusnya seperti itu. Jadi tidak perlu fokus pelajar Pancasila itu kan banyak, ya, tidak bisa mengambil semua, tetapi cukup fokus dalam satu atau dua yang diutamakan seperti itu. Tinggal dilihat saja